Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Eti Wahyuni dalam agenda Kemuslimahan Dialog Anissa. Gimana kabarnya guys? Semoga keluarga diberikan kesehatan dan jangan lupa prokes ya. Selama liburan nih pada ngapain aja sih? Apa masih bisa santuy? Atau malah ngabis rapat? Mendingan kupu-kupu atau kura-kura ya? Oke, biar gak cuma nebak-nebak, langsung aja kita bahas muslimah masa kini antara IPK tinggi, pengalaman organisasi, dan prestasi yang ditemani oleh Mbak Umi Khairunisa yang pernah menjabat sebagai bendahara JIM pada tahun periode 2019-2020. Eits, podcast kita kali ini ada yang baru. Jadi nanti di akhir percakapan kita akan memberikan pertanyaan yang bisa teman-teman jawab di kolom komentar dengan format jawaban underscore IG untuk mendapatkan hadiah dari kita. So, jangan lupa disimak. Oke, karena kita udah kedatangan pemateri kita kali ini yang akan mengisi podcast, yaitu Mbak Umi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Umi. Waalaikumsalam. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Eti sendiri gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah baik. Untuk kabar keluarganya gimana Mbak? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah sehat semua sih, alhamdulillah. Dan sudah vaksin. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa Mbak Umi? Kalau sibuknya sekarang jadi job hunter, cari-cari kerja gitu. Terus masih di rumah bantu-bantu orang tua, bantu ngajarin adik buat kuliah online, sekolah online. Pasti teman-teman di sini juga jadi guru-guru buat adik-adiknya ya, yang sekolah online. Bener banget sih pastinya. Oh ya dengar-dengar Mbak Umi baru lulus ya. Aku mau ngucapin selamat untuk gelar barunya. Semoga Terima bermanfaat kasih. untuk diri Mbak Umi sendiri dan untuk orang lain gitu. Aku mau nanya Mbak, ini kan di Indonesia juga belum 100% muslimah itu memiliki pendidikan yang tinggi dan juga masih banyak yang mereka tuh mikir kalau seorang muslimah berpendidikan sewajarnya aja, cukup mengerti ilmu menjadi istri dan ibu yang baik di keluarganya. Nah itu menurut Mbak Umi bagaimana ya? Kalau menurutku itu sangat penting juga seorang wanita untuk berpendidikan tinggi. Apalagi di zaman modern sekarang kan. Di samping karena menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim, pendidikan yang tinggi itu juga dapat membentuk cara berpikir dan kemampuan seorang wanita dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga nantinya dapat mendidik dan mengajarkan anaknya baik mengikuti perkembangan zaman. Wanita berpendidikan juga akan memiliki pemikiran yang kritis, berwawasan luas, sehingga sebagai wanita tidak mudah ditipu. Kemudian, wanita yang berpendidikan juga biasanya mandiri dan mampu mendukung finansial keluarga. Jadi berpendidikan tinggi itu sama bagi wanita sama pentingnya dengan pendidikan tinggi bagi laki-laki. Jadi wanita juga wajib untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Nah, oke, ini juga terlihat di UNER dan fakultas kita yang dominasi juga wanita gitu ya Mbak ya. Nah, tapi untuk organisasi sendiri nih, kita masuk ke organisasi. Organisasi di lingkungan kampus banyak banget ditemuin, tapi juga masih ada beberapa mahasiswa yang berpikiran bahwa tidak terlalu tertarik dengan organisasi yang rata-rata kita temukan tuh mahasiswa yang akademisnya bagus gitu. Nah, sebenarnya tuh seberapa penting sih organisasi untuk mahasiswa itu sendiri, Mbak? Sebenarnya kalau menurutku ya, perkuliahan itu sendiri itu merupakan dunia yang baru, di mana kita bisa mengekspresikan apapun yang tidak bisa atau malu kita ekspresikan sebelumnya waktu kita SMA atau SMP. Selain itu, perkuliahan itu juga merupakan fase pendewasaan dalam hidup kita. Karena rata kalau kita kuliah kan dari umur 18 sampai 22 tahun kan. Jadi, akankah baiknya dalam fase pendewasaan itu kita isi dengan mencari banyak pengalaman. Salah satunya melalui organisasi. Karena dengan berorganisasi kita dapat mengasah cara berpikir kita, kemudian emosional kita, sudut pandang kita, ketika menyelesaikan masalah, dan bagaimana menghadapi orang.
juga bagaimana berkehidupan sosial. Karena dalam organisasi kan kita ditemukan oleh orang-orang baru dengan berbagai sifat dan latar belakang yang berbeda. Kalau kita sebagai mahasiswa hanya kuliah pulang ya sebenarnya nggak salah sih, tapi pasti akan beda cara berpikir dan kemampuan bersosialnya dengan orang yang hanya berpengalaman organisasi. Selain itu, dengan organisasi juga mampu melatih cara berpikir dan menghadapi orang yang sangat penting khususnya untuk muslimah-muslimah, calon-calon ibu yang nantinya lebih banyak berinteraksi dengan orang banyak atau masyarakat. Yang kedua, organisasi itu penting untuk menjalin silaturahmi dengan sesama. Dengan ikut organisasi, kita bisa menambah teman dan koneksi kita. Kita jadi memiliki banyak teman dari berbagai jurusan dan fakultas, yang mana kita bisa sharing dan saling bertukar pikiran mengenai akademik atau lain-lainnya yang positif. Jadi seenggaknya ketika kamu lulus kuliah, kamu nggak cuma kenal sama teman satu angkatan atau jurusan aja. Gitu. Jadi selagi masih kuliah, perbanyaklah berteman dan koneksi. Karena kita nggak tahu kan rezeki kita datang dari siapa. Salah satu untuk memperbanyak koneksi, kalau di kuliah ya ikut organisasi. Syukur-syukur kalau bisa dapat jodoh ya. Yang ketiga, organisasi itu juga dapat melatih soft skill kita. Organisasi yang ada di perguruan tinggi jelas sangat berbeda dengan organisasi di SMA. Organisasi yang ada di perkuliahan lebih terstruktur, program agendanya yang dijalankan juga lebih besar, di mana hal itu menjadi tantangan sekaligus dapat bermanfaat untuk kita mengasah soft skill seperti kemampuan berkomunikasi dan lain-lain yang berguna baik selama kuliah maupun pasca kampus. Misalkan jadi kita tuh banyak memperoleh ilmu-ilmu yang enggak diajarkan di kelas. Misalkan aku dulu sebenarnya sebelum jadi bendahara itu ada di Jarmet, atau aku nggak bisa ngedit video, aku nggak bisa ngedit foto, edit gambar maksud saya. Tapi setelah saya ikut organisasi dan belajar Jarmet, saya jadi bisa Photoshop, Corel, dan edit yang lain. Nah kayak gitu kan bermanfaat sekali untuk saya ke depannya. Kemudian pengalaman organisasi itu juga dapat digunakan untuk menambah konten CV kita yang berguna untuk kita dalam mencari kerja. Sangat berguna sih itu. Kemudian apalagi ya, sebenarnya banyak banget lagi keuntungan dari ikut organisasi. Selain yang saya sudah jelaskan tadi, banyak banget. Makanya harus dicoba ikut organisasi biar merasakan sendiri benefitnya. Untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan podcast ini ya, coba kalau yang belum ikut organisasi, cobalah ikut organisasi biar bisa merasakan sendiri benefitnya. Benefitnya itu sangat banyak. Gitu. Untuk berorganisasi pun percuma juga kalau kita nggak bisa berkomitmen. Kalau kita udah putuskan mengikuti organisasi, ya harus dijalani maksimal yang kamu bisa. Karena dengan berusaha maksimal itu, maka kita akan memperoleh hasil dan manfaat yang maksimal juga. Itu sih. Nah, banyak banget teman-teman manfaat dari organisasi. Semoga juga selain mendapat soft skill, kita mendapat jodoh di situ ya. Oke. Sama halnya tadi dengan organisasi dalam kehidupan mahasiswa yang begitu penting, apakah kita juga perlu untuk mengukir prestasi di dunia selama kita kuliah, Mbak? Urgensinya buat kita itu seperti apa ya, Mbak, kalau prestasi gitu? Kalau prestasi menurutku penting juga untuk dijalani selama kuliah, karena prestasi ini ya berguna untuk mencari pengalaman, mengasah kemampuan, menyalurkan bakat dan minat kita, gitu. Terus juga bisa membanggakan diri sendiri maupun orang tua. Selain itu, kalau misalkan kita memiliki prestasi, itu juga bisa menjadi konten CV kita nantinya untuk cari kerja gitu. Jadi kalau ada kesempatan mengikuti lomba atau apa ya diikuti aja.
Karena prestasi cukup penting juga. Sama pentingnya dengan Oke, Mbak. Berarti ini mahasiswanya super sibuk gitu ya, harus organisasinya aktif, prestasi gitu, tapi akademisnya juga jangan dikendorin. Nah, Mbak ada nggak tips untuk kita gitu, biar ketiga-tiganya tuh seimbang, biar kita tetap apa ya, istiqomah gitu, nggak capek-capek, nggak ngeluh-ngeluh walaupun mengejar ketiga-tiganya. Menurutku sih yang paling penting tuh memiliki komitmen yang kuat dan tanggung jawab atas apapun keputusan yang kita ambil. Kalau kita sudah putuskan mau berkuliah, ya jalani kuliah itu dengan maksimal juga. Itu. Maksimal di sini juga bukan merupakan harus belajar non-stop 24 jam, gitu ya. Bukan gitu. Ya, jalani kuliah dengan normal lah. Ya, harus masuk kuliah terus. Jangan titik absen, belajar, punya target IPK, dan jangan nyontek. Karena nyontek itu kalau dosa kan ya terserah masing-masing orang ya. Tapi nyontek sendiri itu dapat membuat cara berpikir kita kalau kita nggak terbiasa membutuhkan orang lain dan akan menganggap kalau kita nggak bisa mengerjakan sendiri. Tuh. Kemudian kalau mau ikut organisasi ya lakukan sebaik mungkin. Seperti ikut rapat, aktif berpendapat, ketemuan rutin, mengerjakan job desk yang diberikan. Kemudian kalau ikut lomba ya harus dimaksimalkan juga, jangan setengah-setengah. Selain itu, harus mempertimbangkan juga kemampuan diri kita. Apakah dengan aktivitas dan kesibukan kita masih bisa melakukan aktivitas yang lain, dan apakah bisa berkomitmen. Juga sebaiknya memiliki jadwal kegiatan, kapan harus belajar, kapan harus berorganisasi, kapan waktunya kuliah atau belajar, kapan waktu untuk keluarga, kayak gitu. Kalau bisa tiap minggunya itu dibuat jadwal kegiatan yang akan dilakukan seminggu ke depan, biar nggak lupa. Kalau untuk tipsnya agar akademik kita bagus, walaupun aktif organisasi ataupun lomba, itu ya tadi apapun jalan yang kamu ambil, kamu harus melakukan dengan semaksimal mungkin. Manjada wajada kan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Nah, usaha yang maksimal itu bukan mengenai kuantitasnya kayak yang saya jelaskan tadi. Kayak harus belajar terus 24 jam non-stop. Itu bukan seperti itu. Tapi gimana kamu bisa menemukan metode belajar ideal untuk kamu. Sehingga lebih mudah menyerap materi. Kalau contohnya kalau menurut pengalaman pribadi ya, dulu aku saat jadi mahasiswa itu aku manfaatkan waktu belajar di kelas dengan sebaik mungkin. Karena aku sadar kan kalau waktuku sehari-hari itu harus bagi ke organisasi, kepanitiaan, dan yang lain-lain. Jadi aku rasa aku pasti kesulitan mengulang materi kalau aku nggak mendengarkan dengan baik dosen berkata apa. Jadi ketika di kelas, kalau di kelas hampir selalu duduk di depan, terus dengerin dosen dengan baik, aktif di kelas, kalau ada pertanyaan dijawab, kalau nggak mudeng ya ditanyakan gitu, biar lebih paham. Dan menurutku hal itu sangat ngefek banget buat aku lebih paham materi dan lebih ingat. Karena kalau di FST itu nggak dipungkiri ya, soal-soal ujian tuh sebenarnya berasal dari apa yang dosen sampaikan ke kita saat kelas. Jadi kalau misalnya kita nggak memaksimalkan waktu di kelas, itu sayang banget. Gitu. Bisa diulangi tadi, Eti? Enggak sih, tadi aku mau langsung ke pertanyaan selanjutnya gitu ke akhir. Kalau Mbak Umi belum selesai, bisa diselesaikan dulu, Mbak. Apa ya, kalau menurut pengalaman pribadi dulu, aku tuh bukan tipe yang belajar terus yang lain, tapi aku selalu memaksimalkan gimana supaya ideal gitu. Jadi belajar yang ideal, organisasi juga harus diatur waktunya, jangan berlebihan, jangan juga mengabaikan tugas. Jadi harus dimaksimalkan semuanya. Oke, Mbak Umi. Tadi tipsnya juga
ngingetin kita ya yang sering tidur di kelas, termasuk juga saya. Ya, Jadi biar lebih aktif di kelas, jangan ditinggal-tinggal kelasnya. jadi harus Nah, aktif di kelas. Jadi mungkin percuma, menurut aku nah benar percuma banget. rajin dengan tugas. Maksudnya, tapi di kelas malah duduk di belakang, main HP kayak gitu percuma. Apa? Eman sih. Soalnya eh materi pemahaman materi yang paling baik itu ya saat di kelas itu. Dan kebanyakan soal ya berasal dari apa yang dosen katakan kan. Jadi eman kalau misalkan kita gak memaksimalkan waktu belajar di kelas. Harus duduk di depan. Karena kalau duduk di belakang atau duduk di bangku kedua, tiga aja, itu banyak banget distract-nya. Biasanya gitu. Entah itu ngantuk atau ngomong sama temen. Mungkin Mbak Umi ada closing statement buat kita dan buat teman-teman yang lagi dengerin podcast. Closing statement. Jadi apapun jalan yang kamu ambil itu, kamu harus komitmen dan bertanggung jawab. Dan lakukan sebaik mungkin, gitu, semaksimal mungkin. Karena kalau sesuai dengan prinsip, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Maka ia akan berhasil. Closing statement-nya ya, apapun jalan dan keputusan yang kamu ambil, kamu harus bisa komitmen dan bertanggung jawab. Dan melakukan semaksimal mungkin. Karena manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Nah, tadi kan udah dijelasin ya teman-teman kalau prestasi itu juga penting waktu kita nyari soft skill, juga memperlebar pengetahuan kita, sama juga penting waktu pasca kampus. Tapi tuh banyak banget juga di antara kita yang masih bingung cocoknya tuh kita ikut lomba apa, prestasi apa gitu. Mungkin dari Mbak Umi ada saran gimana gitu biar kita tahu kita cocoknya prestasi di bidang apa. Sarannya itu dengan mengenali bakat dan minat aja sih. Jadi, kamu harus mengenali bakat dan minat kamu. Bidangnya pun nggak terbatas hanya di akademik, tapi juga non-akademik. Jadi, sangat luas. Dan jangan membatasi diri kamu sesuai dengan jurusan kamu. Misalkan, anak-anak IPA, kayak kita. Oh ya, berarti kita harus berprestasi di bidang karya tulis ilmiah atau OSN. Jadi sebenarnya nggak terbatas di situ aja. Anak-anak IPA itu juga bisa berprestasi di bidang lain selain karya tulis ilmiah seperti lomba debat, bisnis plan, maupun lomba-lomba cabang olahraga. Jadi carilah suatu bidang yang kamu sukai, yang mana kamu nggak males untuk melakukan. Kalau sudah menemukan bidangnya, berarti juga harus terjun dan jangan setengah-setengah ikut lombanya. Kalau kesempatan mengikuti lomba itu sendiri pasti ada, karena banyak sekali event-event lomba, apalagi di tingkat universitas. Tinggal kamu mau pilih bidang yang mana, yang kamu minati. Gitu. Oke, makasih Mbak Umi. Oke, makasih buat Mbak Umi yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing ilmu ke kita, biar kita juga makin rajin kuliah, organisasi, sama prestasinya. Dan yang paling penting jangan tinggal tidur ya kelasnya ya. Oke, makasih banyak Mbak Umi. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan ke Mbak Umi dan ke keluarga. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari aku ya Mbak Umi. Ya, mohon maaf juga ya kalau. Nah, teman-teman tadi kan udah dijelasin panjang lebar sama Mbak Umi. Nah, kita udah selesai. Jadi di akhir acara aku mau ngasih pertanyaan. Pertanyaannya yaitu gimana sih cara muslimah untuk menyelaraskan antara akademis, organisasi, dan prestasi? Silakan dijawab di kolom komentar dengan format jawaban underscore nama IG ya teman-teman. Oke, karena acara podcastnya udah selesai, aku mau ngucapin buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk dengerin podcast ini, dan makasih juga buat Mbak Umi yang udah sharing-sharing ilmu dengan kita semua. Selamat ketemu di podcast minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.